Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ali Wardana dengan nomor induk mahasiswa 24105164597 periode 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta bidang studi ekonomi. Pada hari ini tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktika pembelajaran di kelas 10 Madrasah Aliyah Bagus Rangin Kabupaten Majalengka dengan materi produksi sebagai kegiatan ekonomi. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ajis, silakan Jis. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Baik. Sudah selesai. Oke. Bapak absen dulu ya. Al-Maghfirah hadir. Oke. Ainun Pradani hadir. Sehat belum? Ya. Bagus. Abdul Jaludin hadir. Bunga Fatin Najwa, Dinda Dea Fitria, Muhammad Aziz. Kenapa Aziz kamu ngantuk di sini? Ngantuk? Wah, kamu begadang malamnya di sini. Najwa Raisa Islami, Rijar Zulmi, ada Jan, bagus. Nur Lela, Noviana Sarif, Roswinda, Siti Mariasi, Muhammad Ishak, Fabrian Rizky Pratama, M. Soleh Haidar. Oke, jadi hadir semua ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum pembelajaran ya, biar semangat kelihatannya pada lesu, ya, pada lesu kelihatannya. Ki, kenapa Ki? Nah, itu nanti rambutnya dipotong Ki, biar rapi Ki ya. Kamu udah panjang. Ya, sebelum mulai pembelajaran supaya adrenalinnya naik dan semangat, kita tes breathing dulu ya. Biar semangat, kita coba cukup semangat ya. Bisa ya? Bisa ya? Komando, semangat. Yo. Nah, jadi untuk pertemuan ini ya, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami produksi sebagai kegiatan ekonomi dengan baik ya. Kemudian melalui nanti ada kita diskusi kelompok ya. Jadi nanti kita akan dibagi jadi beberapa kelompok ya. Nanti kita akan memecahkan masalah ya.
Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan produksi sebagai kegiatan ekonomi dengan benar. Ya, saya nanti Bapak akan tampilkan ya video pembelajaran mengenai kegiatan produksi ya dalam ekonomi. Nanti kalian simak baik-baik ya, catat yang dianggap penting ya. Nanti kalian catat. Sebelum membahas atau masuk ke pembahasan inti ya, ada yang pernah dengar tidak istilah produksi? Ada tidak? Bunga pernah dengar istilah produksi, Bunga? Apa? Produksi barang. Membuat. Nah, boleh ya. Mengapa manusia perlu melakukan produksi? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa manusia perlu melakukan produksi? Kalian suka makan roti tidak? Suka. Nah, itu roti hasil dari apa? Produksi. Dari produksi ya. Jadi perlu tidak manusia melakukan produksi? Perlu. Untuk apa? Untuk sehari-hari. Di antaranya apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan juga ya. Ketika kalian mau berangkat sekolah, sarapan ya, roti atau apa ya, itu diperlukannya manusia untuk melakukan produksi ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika barang dan jasa tidak diproduksi? Nah, diantaranya bagus. Terus terjadi kelangkaan barang ya, atau nanti apa? Tidak terpenuhinya kebutuhan ya, diantaranya seperti itu ya. Nah, jadi menurut kalian penting tidak kegiatan produksi untuk manusia? Penting ya, karena bisa apa? Diantaranya bisa memenuhi kebutuhan kita ya, itu di bidang barang. Nah, selain bidang barang ada juga apa? Jasa. Kalau jasa berupa barang bukan? Lebih kepada apa? Kalau jasa, pernah kalian habis malam mingguan hujan ya, motornya kotor ya. Nah, paginya kalian pergi ke cuci setim ya, kinclong lagi motornya. Nah, itu diantaranya ya jasa, itu kegiatan jasa, itu diantaranya seperti itu ya. Paham ya? Ya. Nanti Bapak akan tunjukkan video pembelajaran yang mengenai kegiatan produksi. Nanti kalian simak baik-baik ya. Catat yang perlu. Nanti kaitannya apa? Nanti akan ada di soal nanti yang akan dikerjakan secara kelompok ya. Paham ya? Siapkan bukunya. Proses pembuatan bentuk Catat yang tentunya hal ini berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang diolah menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa produksi adalah kegiatan menciptakan sesuatu yang baru atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Contoh produksi misalnya
pabrik mobil mengubah besi, plastik, dan komponen lainnya menjadi mobil yang siap digunakan. Kemudian dalam bidang pertanian, petani menanam benih, merawat tanaman, dan akhirnya memanen hasil panen. Dalam bidang jasa, misalnya seorang tukang kayu mengubah kayu menjadi lemari atau meja. Sementara itu dalam bidang digital, misalnya pengembang perangkat lunak menciptakan aplikasi atau program komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan produksi. Secara umum ada dua tujuan produksi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Jadi produksi pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya. Sedangkan tujuan produksi yang kedua adalah menghasilkan keuntungan. Bagi perusahaan, produksi juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan adanya keuntungan, perusahaan bisa melakukan operasionalnya dan bisa memperluas usahanya. Lalu yang berikutnya adalah proses pengendalian, controlling, yaitu kegiatan memantau proses produksi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dalam hal ini, mengendalikan agar proses produksi yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada tahap awal. Dari tayangan video tadi dan setelah kalian simak, ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, bisa ditanyakan. Boleh, bebas. Kegiatan produksi pasti ada di sekitar kalian ya, di lingkungan juga ada, di sekitar kita ada ya. Nah, kaitan dengan tadi yang dijabarkan di depan mengenai produksi, seperti tadi awal Bapak sampaikan ya, atau Bapak tanyakan, apa yang kalian ketahui tentang produksi ya. Nah, jadi produksi apa? Nah, proses mengubah ya. Mengubah apa tadi? Input atau bahan baku ya. Nanti keluarnya sebuah produk atau output ya. Produksi ini memproses input. Contoh gini, seperti tadi Bapak tanyakan atau sampaikan kepada kalian, roti ya, roti. Nah, itu inputnya apa saja? Bahan bakunya apa saja? Roti, gandum, tepung terigu ya. Siapa lagi biasanya anak cewek yang suka bikin roti nih, donat, bikin apa? Telur ya, air, terus apa lagi? Mentega ya. Nah, nanti itu diproses atau diolah menjadi apa? Makanan yang namanya bisa berupa donat atau roti apa? Yang terkenal kita itu apa? Roti gandum ya. Seperti itu ya. Nah, makanya tadi Bapak tanyakan di awal, kenapa manusia perlu melakukan produksi ya? Perlu tidak? Perlu ya. Kaitannya dengan apa? Dengan kebutuhan kita ya. Pagi-pagi berangkat sekolah sarapan dulu, misalkan ada roti atau kue. Nah, itu tuh hasil dari produksi ya. Nah, tadi produksi dibedakan secara umum menjadi berapa jenis? Dua jenis ya. Yang satu berupa barang ya, kemudian yang kedua jasa ya. Kalau barang, gimana barang?
Nah, dapat dilihat, terus apa lagi? Dapat diraba dan dapat dirasa, ya. Rasa, ya, dapat dirasa. Maksud dapat dirasa gimana? Ada asin, manis, nah seperti itu ya. Nah itu untuk barang ya. Kemudian jasa Dapat dimakan. jasa. Masa jasa dapat dimakan? Hah? Kalau barang oke, itu kan berwujud ya. Dapat dipegang, dilihat, dirasa, itu bisa dimakan. Kalau jasa lebih kepada kepuasan batin. Ya, ada tingkat kepuasan ketika kita contoh, misalkan tadi kata Bapak, habis malam mingguan kalian ya, motor kena hujan, kotor, pergi ke tukang cuci steam, ya. Nah itu apa? Ketika beres di steam, beres dicuci, kan motor kelihatan glowing lagi ya. Kayak pacar kalian yang pakai skincare tuh, yang glowing, ya. Nah itu ada satu, puas tidak ketika motor kalian muncul motor glowing lagi? Nah puas ya. Dari batin, dari dalam hati, oh puas motor muncul lagi, ya. Seperti itu, paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah kemudian setelah jenis tadi apa? Setelah jenis produksi itu ada tahapan produksi. Tahapan produksi ada berapa? 5. Nah ya. Yang pertama apa? Perencanaan atau planning ya. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan ya. Ketika segala sesuatu yang akan dilakukan atau yang akan menjadi tujuan kita rencanakan terlebih dahulu, ya hasilnya pasti akan maksimal ya. Hasilnya akan maksimal. Kemudian yang kedua apa? Setelah perencanaan, pengorganisasian ya. Seperti itu ya. Kemudian setelah pengorganisasian apa? Pelaksanaan ya. Nah setelah perencanaan udah matang, pengorganisasian udah siap, ya. Kemudian yang ketiga apa? Pelaksanaan. Tinggal apa? Tinggal mulainya proses produksi tersebut, ya. Diolah dari bahan baku, kacang kedelai, ya, digiling di mesin apa, nanti menghasilkan sebuah produk berupa makanan, ya. Tempe ya. Nah nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok ya, untuk mengerjakan RKPD ya. Oke, yang ini kelompok 1 ya, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nanti bapak bagian dulu. RKPD masih ada. Potensi masih ada. Untuk jalannya. Bacalah instruksi dengan seksama ya, nanti ada instruksinya. Yang kedua lihat nih, kerjakan secara berkelompok ya, 3 atau sampai 5 orang. Kalian berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Nah kemudian diskusikan jawabannya ya. Kalian bekerja tim ya, bekerja kelompok. Awas, jangan menghasilkan barang atau jasa secara bersama.
secara alami. Itu udah hampir betul. Ya, udah mulai mendekati. Udah mulai mendekati kita. Soalnya salah. Tujuan produksi ya, diskusikan yang aja dari kegiatan produksi bagi produsen. Kalau produsen tahu nggak siapa produsen? Nah, yang membuatnya ya. Terus konsumen. Konsumen siapa? Penggunanya. Ya, masyarakat luas. Nah, kalian tuliskan, jelaskan. Tujuan daripada produksi teh untuk produsen tujuannya apa? Misalkan lebih untuk konsumen seperti misalkan Iya Pak, ya, untuk memberikan produk yang berkualitas. barangkali ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 kaitan dengan apa hasil apa yang telah dihasilkan oleh kelompok 1 ya. Tadi ini kemarin bengkel, bengkel apa tukang spare tak ngejual video. Bengkel apa tukang spare tak ngejual video. Mungkin di setiap bengkel paling beda-beda. Biasanya bengkel beda-beda ya. Kelompok 3 ya. Dengarkan. Produsen mendapatkan keuntungan memenuhi permintaan pasar, efisiensi produksi, konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginan mendapatkan barang dan jasa berkualitas, masyarakat secara luas ketersediaan barang dan jasa penciptaan ekonomi. Ayo lanjut. Bunga aja bunga baca bunga aja. Bunga tinggal baca. Dibaca Ki. Ya. Produksi primer, petani dan peternak, produksi barang sekunder, contoh pabrik makanan, produksi jasa, contoh restoran, rumah sakit. Barang fisik, contoh minuman, pakaian, makanan, air mani, jasa, contoh jasa konsultasi, layanan fasilitas konsumen bersama masyarakat umum. Udah. Ya, ya. Empat ya Bapak. Ki baca Ki. Nasi, lauk, ayam goreng, ikan, atau sayur, Dan kamu kerjaya barang atau jasa yang
bisa tercukupi. Ya semua ya. Nah, oke. Terus untuk kelompok 3. Ada yang tanyakan untuk kelompok 1 atau 2? Ya. Ya, sekarang untuk kelompok 3. Terima kasih dari saya. Dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatian dulu ya. Semuanya ya. Yang ada untuk benar ya. Yang penting perhatikan, kalian jangan pernah takut untuk mengatakan pendapat ya. Jangan pernah takut ya. Kita tidak akan tahu salah atau benar jawaban kita ketika belum disampaikan. Ya, ibaratnya kita mau berenang, kolam renang itu dalam atau tidak. Ketika kita tidak turun ke kolam renang nggak akan tahu kan dalam atau tidaknya, seperti itu ya. Paham ya? Nah, jadi perhatikan. Jadi secara keseluruhan Bapak anggap kalian sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kan? Bapak kan tadi kesimpulan dari pembelajaran ya, tadi ya. Jadi kegiatan produksi itu perlu oleh manusia atau oleh kita lakukan ya, karena apa? Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ya. Itu untuk konsumen, untuk produsen, kaitannya dengan ekonomi, kegiatan ekonomi. Karena apa? Akan menghasilkan keuntungan, profit, laba ya. Seperti itu. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Enggak. Cukup. Ya Pak. Oke. Kalau cukup, Bapak akhiri sampai di sini ya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Kalian pimpin ya doa untuk akhiri pembelajaran ini. Kita berdoa dulu ya, supaya pimpin ya. Aziz pimpin Aziz. Mari sebelum pulang. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, terlebih dahulu berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.